Perkenalkan beberapa tokoh dalam film ini. Ketua tim investigasi dunia maya bernama Kim Yoo. Perwira Yoo Gang-mi, bawahan dari ketua Kim Yoo. Perwira Lee Tae Si Chulun, juga salah satu dari bawahan ketua tim Kim Yoo. Profesor Gang sebagai forensik dunia maya. Ketua tim operasi khusus Guan Hyuk-chu atau si sapi gila. Perwira Sang-woo sebagai bawahan sapi gila. Park Ji berperan sebagai reporter. Song Yeon berperan sebagai bawahan Park Ji. Pembahasan di episode kedua ini tentang bertemunya ketua tim Kim Yoo dengan Hades, yang akhirnya menewaskan salah satu dari mereka. Sebelumnya, di episode pertama, ketua tim Kim Yoo mendatangi apartemen 1102 yang bersebelahan dengan apartemen tempat artis Shin Hyo tewas, yang ternyata penghuninya adalah orang dengan jam tangan peta dunia. Bersamaan dengan itu, Hades menyusup ke gedung kepolisian pusat untuk menemukan bukti file Phantom yang ada di laptop Shin Hyo. Kebetulan saat itu si sapi gila bersama Sang-woo sedang mengambil bukti rekaman video dari Profesor Gang. Profesor Gang menanyakan apakah mereka telah menemukan Hades. Sambil bercanda, Sang-woo mengatakan kalau mereka tidak menemukannya. Karena Hades seorang hacker, mungkin ia bersembunyi di dalam perangkat komputer. Saat sapi gila ingin pergi, ia berpapasan dengan Hades. Sapi gila yang merasa curiga segera menyapanya. Namun Hades tidak menoleh dan terus berjalan masuk. Sapi gila yang mencurigainya langsung mengejarnya. Sedangkan Yoo Gang-mi masih terlihat mencari file Phantom. Ia kemudian bertanya kepada Han Sok apakah dirinya menemukan bukti lain di TKP. Han Sok mengatakan ia hanya menemukan sebuah flash disk kosong. Mendengar itu, Yoo Gang-mi segera menuju ruang penyimpanan bukti. Bersamaan dengan itu, Hades sudah berada di ruang bukti mengambil laptop Shin Hyo. Tiba-tiba, Yoo Gang-mi muncul dengan menodongkan senjatanya. Hades yang tertangkap basah berusaha membujuk Yoo Gang-mi dengan mengatakan kalau bukti sebenarnya berada di dalam laptop tersebut, namun disembunyikan dengan steganografi. Mendengar itu, Yoo Gang-mi segera menyuruh Hades untuk menemukan file itu di hadapannya. Berpindah ke sapi gila, ia mendatangi ruang kontrol CCTV dan meminta penjaga di sana untuk memutar ulang rekaman CCTV. Dan kecurigaannya ternyata benar. Hades telah menyusup di kantor polisi pusat tersebut. Kembali ke ruang bukti, setelah menemukan file Phantom, mereka terkejut setelah melihat rekaman itu, yang ternyata bukan bukti skandal dewasa, melainkan sebuah bukti pembunuhan. Yoo Gang-mi langsung menuduh Hades setelah merekayasa rekaman tersebut. Hades yang mengetahui senjata Yoo Gang-mi diambil dari barang bukti dan tanpa peluru, segera menyerang Yoo Gang-mi untuk melarikan diri. Di ruang kontrol CCTV, mereka mendapatkan laporan kalau Hades telah menyalakan ponselnya. Penjaga segera melacaknya dan berhasil menemukan posisi Hades yang berada di lantai 2. Yang sekarang menuju ke lantai 1 bersiap untuk meninggalkan gedung itu. Sapi gila segera berlari ke pintu keluar untuk menyergapnya. Setelah tiba di luar gedung, mereka mencegat mobil box dan menggeledah isinya. Namun mereka hanya menemukan ponsel Hades di sana. Sedangkan Hades sendiri ya sudah berhasil keluar dan segera menelpon Kim Yoo untuk memberitahu kalau ia telah menemukan file Phantom. Mendengar itu, Kim Yoo segera mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat. Kembali ke Yoo Gang-mi, ia berusaha menelpon Kim Yoo dengan wajah khawatir. Namun Kim Yoo tidak mengangkatnya. Saat dalam perjalanan pulang, pihak kepolisian menyiarkan lewat radio kalau posisi Hades telah ditemukan. Hades telah dikonfirmasi berada di sebuah pabrik kimia Gyeonggi-do. Mendengar itu, sapi gila segera menuju lokasi target. Sedangkan Kim Yoo yang sudah lebih dulu tiba di pabrik kimia tersebut, keluar dari mobil dan memasuki pabrik untuk bertemu dengan Hades. Kim Yoo langsung menanyakan tentang file Phantom. Hades langsung mengatakan kalau file Phantom bukanlah bukti skandal dewasa, melainkan sebuah bukti pembunuhan. Anehnya, kenapa bisa Kim Yoo berada di dalam rekaman itu dan tidak melakukan apapun saat pembunuhan terjadi di depan matanya? Setelah mendengar perkataan Hades, Kim Yoo segera menodongkan senjatanya. Dengan kesal, Hades menanyakan siapa orang yang telah membunuh Shin Hyo. Kim Yoo tidak menjawabnya, ia hanya menyuruh Hades pergi dan bersembunyi sampai kasusnya ditutup. Saat sapi gila bersama polisi lainnya tiba di pabrik itu, tiba-tiba pabrik itu langsung meledak.
Setelah api berhasil dipadamkan, pihak kepolisian menemukan 2 korban terbakar. 1 tewas dan 1 lagi sekarat. Korban yang tewas dikonfirmasi sebagai Hades, sedangkan korban yang selamat dikonfirmasi sebagai Kim Yu. Saat sedang dirawat, korban sekarat yang dikonfirmasi sebagai Kim Yu mengingat kembali kebersamaannya bersama Hades di sekolah kepolisian. Kembali ke kantor pusat kepolisian, Ketua Badan Investigasi Shin Kyung memutuskan untuk segera menutup kasus Hades karena kecelakaan yang menimpa Kim Yu telah mencoreng nama baik kepolisian. Namun sapi gila masih bersikeras melanjutkan kasusnya untuk menyeret Kim Yu ke pengadilan. Akan tetapi Kepala Badan Investigasi Shin Kyung tetap memerintahkan kasus itu untuk ditutup. Di luar kamar tempat Kim Yu dirawat, Yu Gang-mi menunggu di sana dengan wajah khawatir. Lee menghampirinya untuk memberikan kopi dan bertanya kenapa Yu Gang-mi masih berada di sana. Yu Gang-mi hanya mengatakan ia hanya ingin bertanya sesuatu kepada Kim Yu saat ia tersadar. Tiba-tiba Yu Gang-mi yang teringat duplikat laptop Shin Hyo segera kembali ke ruang kerjanya. Di jalan ia berpapasan dengan seorang pria menggunakan baju petugas dan sepatu kotak-kotak. Namun Yu Gang-mi tidak menghiraukannya dan segera pergi menuju ruang kerjanya. Setelah membuka file menggunakan steganografi, ternyata rekaman nomor 36 telah menghilang. Yu Gang-mi kemudian bertanya kepada Han Sok apakah ia telah mengotak-atik barang bukti di meja kerjanya. Han Sok mengatakan ia tidak melakukan apapun. Saat teringat pria bersepatu kotak-kotak yang berpapasan dengannya, Yu Gang-mi segera mengejarnya. Namun pria itu telah menghilang. Kemudian ia mendatangi ruang kerja Kim Yu berniat untuk memeriksa komputernya. Namun komputer itu menggunakan sandi. Saat ingin pergi, ia melihat kartu identitas Kim Yu di atas meja. Karena merasa aneh, Yu Gang-mi segera menelpon Sang-woo untuk menanyakan bagaimana Sang-woo mengenali Kim Yu saat menemukannya setelah ledakan. Sang-woo mengatakan ia hanya mengonfirmasi setelah melihat nama identitasnya yang terbakar separuhnya. Yu Gang-mi bertambah yakin dengan kecurigaannya. Karena saat Hades menyusup di kantor polisi, ia menggunakan nama Kim Yu. Sedangkan identitas Kim Yu tertinggal di kantornya. Artinya, kemungkinan yang selamat itu bukanlah Kim Yu, melainkan Hades. Untuk memastikan kecurigaannya, Yu Gang-mi segera mendatangi rumah sakit. Ia berniat melakukan scan sidik jari kepada Kim Yu. Dan ternyata benar, sidik jari Kim Yu tidak cocok dengannya. Artinya orang yang terbaring di rumah sakit sekarang adalah Hades. Saat Yu Gang-mi akan pergi, Kim Yu yang ternyata adalah Hades memegang tangannya dan mengatakan, "Seseorang mencoba membunuhku. Itu bukan kecelakaan, ada orang lain di sana." Namun belum sempat Yu Gang-mi bertanya, perawat itu langsung mengusirnya karena keadaan Kim Yu mulai tidak stabil. Sialnya, orang pertama yang mengetahui kebenaran itu hanya Yu Gang-mi sendiri. Ia harus mengambil keputusan, melaporkannya kepada atasan atau membantu Hades menyamar sebagai Kim Yu untuk menangkap penjahat yang sebenarnya. Setelah itu Yu Gang-mi memutuskan menelpon Han Sok untuk menceritakan semuanya. Namun saat itu Yu Gang-mi teringat perkataan Kim Yu yang mengatakan ada orang lain di sana. Ia juga mengingat orang bersepatu kotak-kotak yang menghapus file Phantom. Yu Gang-mi segera menutup teleponnya dan berlari menuju ruang rawat Kim Yu. Namun Kim Yu sudah tidak berada di sana. Perawat mengatakan kalau pasien telah dibawa ke ruang pemeriksaan. Setelah mendengar itu, Yu Gang-mi segera menuju ruang pemeriksaan tersebut. Berpindah ke Kim Yu, saat ini dirinya sedang dibawa oleh pembunuh bersepatu kotak-kotak. Setelah memasuki lift, pembunuh itu berniat menyuntikkan racun jantung ke infusnya. Namun lampu tiba-tiba padam. Pembunuh itu segera pergi keluar untuk menyalakan lampunya kembali. Namun saat ia kembali ke lift, Kim Yu telah menghilang dibawa pergi oleh Yu Gang-mi. Pembunuh itu terus mengejar, namun Yu Gang-mi berhasil memasuki lift. Di dalam lift, Yu Gang-mi kembali bertanya kepada Kim Yu, apa yang terjadi di hari ledakan itu. Kim Yu yang sebenarnya adalah Hades mulai bercerita kalau Kim Yu sangat menyesal atas perbuatannya dan meminta Hades pergi untuk bersembunyi. Namun Hades bersikeras menanyakan siapa pelakunya. Kim Yu mengatakan musuh yang mereka hadapi sangat kuat. Ia mempunyai dukungan dari para petinggi kepolisian. Mereka semua telah merancang semuanya untuk menjerat Hades. Tiba-tiba pembunuh bersepatu kotak-kotak menyalakan api yang meledakkan pabrik kimia tersebut. Sebelum tewas, Kim Yu berpesan kalau Hades harus memperbaiki kesalahannya dan menangkap pelaku sebenarnya.
Setelah bercerita, Hades yang dikonfirmasi sebagai Kim Yoo tiba-tiba kejang. Untungnya saat itu perawat berhasil membuka lift dan segera merawat Kim Yoo. Sesaat kemudian, sapi gila muncul berniat melakukan scan sidik jari untuk mengetahui identitas Kim Yoo. Untungnya, perawat segera keluar melarangnya karena sekarang pasien sedang kritis. Namun, sapi gila tidak menyerah. Ia mengatakan kepada Yoo Gang-mi, mereka akan melakukan tes DNA pada mayat Hades yang sebenarnya adalah Kim Yoo. Mendengar itu, Yoo Gang-mi segera mengejar sapi gila menuju ruang forensik kepolisian. Dengan wajah cantiknya, Yoo Gang-mi berhasil mengelabui petugas dan menukar data DNA Hades dengan data DNA Kim Yoo. Di saat bersamaan, sapi gila menyerahkan data DNA gigi Hades kepada perawat untuk dicocokkan dengan gigi jasad yang diautopsi. Sedangkan Kim Yoo yang sekarat mulai memburuk karena denyut jantungnya mulai menghilang. Dokter segera melakukan kejut jantung kepadanya. Setelah dokter sudah menganggap Kim Yoo mati, detak jantungnya tiba-tiba muncul kembali dan mulai stabil. Kembali ke ruang forensik, hasil pencocokan DNA gigi sudah keluar. Dokter menemui sapi gila dan mengatakan kalau jasad yang mereka otopsi adalah benar jasad Hades karena DNA gigi mereka cocok. Ternyata Yoo Gang-mi telah menyamar sebagai salah satu perawat dan menukar data DNA gigi yang diserahkan sapi gila. Sampai di sini Yoo Gang-mi telah berhasil membantu Hades untuk menyamar sebagai Kim Yoo. Lanjut di sebuah warnet, terlihat si pembunuh sedang menghubungi sang bos untuk melaporkan kegagalannya. Ia juga melaporkan kalau Hades telah dikonfirmasi tewas dalam ledakan, sedangkan Kim Yoo sedang sekarat di rumah sakit. Setelah itu sang bos berjam tangan peta dunia itu menyuruh si pembunuh untuk bersembunyi hingga situasi aman. Berpindah ke pemakaman abu jenazah Hades yang sebenarnya adalah Kim Yoo. Yoo Gang-mi mendatangi pemakaman itu untuk meletakkan karangan bunga. Ia kemudian mendengarkan pesan suara yang dikirim Kim Yoo sebelum ledakan. Kim Yoo berpesan agar Yoo Gang-mi berhenti menyelidiki kasus Shin Hyo karena itu sangat berbahaya. Di pesan kedua, Kim Yoo mengatakan kalau seorang polisi tidak boleh menyerah dan harus menangkap pembunuh sebenarnya. Namun ia telah mengacau di awal sehingga harus melanggar prinsipnya. Setelah mendengar pesan itu, Yoo Gang-mi telah meyakinkan hatinya untuk membantu Hades berubah menjadi Kim Yoo untuk menangkap pelaku sebenarnya. Esok harinya di kamar rawat Kim Yoo, Ketua Badan Investigasi Shin Kyung, Wakil Ketua Jun Yuk dan si sapi gila, mereka menginterogasi Kim Yoo. Namun Kim Yoo hanya mengatakan kalau ia tidak mengingat apapun. Akan tetapi si sapi gila masih tidak percaya. Ia menganggap Kim Yoo hanya pura-pura lupa ingatan untuk menyelamatkan diri. Di hari selanjutnya, operasi wajah mulai dilakukan untuk mengembalikan wajah Kim Yoo seperti semula. Perawatan terus dilakukan hingga akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Hades berhasil mendapatkan wajah Kim Yoo. Satu tahun kemudian, terlihat seorang wanita sedang ketakutan di kamarnya. Saat ia menghidupkan komputernya, ponselnya tiba-tiba berdering. Setelah mengangkatnya, wanita itu langsung ketakutan. Tiba-tiba, komputernya menampilkan pesan misterius yang bertuliskan, "Ingat dosamu yang kau buat 1 tahun yang lalu." Berpindah ke rumah sakit, Yoo Gang-mi mencari keberadaan Kim Yoo. Namun ia sudah pergi dari rumah sakit tersebut. Yoo Gang-mi segera mendatangi markas Hades menulis berita 1 tahun yang lalu. Namun Kim Yoo juga tidak berada di sana. Setelah mendatangi pemakaman, ternyata Kim Yoo berada di sana, tepat berada di makam Hades tempat Kim Yoo yang asli bersemayam. Terlihat di sana, Kim Yoo bersumpah di depan makam itu kalau dirinya akan menangkap pelaku yang telah membunuh sahabatnya tersebut. Dan mulai sekarang tidak ada lagi Hades, yang ada hanya Kim Yoo. Dan selanjutnya, film pun bersambung di episode berikutnya. Alur cerita yang sangat rumit, namun sangat menegangkan dan membuat penasaran. Bagaimana cara jenius seorang hacker mengungkap kejahatan dunia maya? Bagi yang penasaran, saksikan di episode selanjutnya. Untuk sekedar bocoran, film series Ghost Phantom ini ada di 20 episode. Seluruh alur ceritanya sangat menegangkan, apalagi di episode 10 hingga akhir. Kita akan menyaksikan bagaimana cara licik seseorang mempermainkan hukum negara.